Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun anda berada, semoga kita dilimpahkan oleh Allah rezeki, kemudian diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia akhirat, dan juga bertambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Berguna untuk kita dunia akhirat sehingga kita semuanya menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin, sahabat-sahabat tausiah Islami. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji dan membahas yaitu masalah Khidir dan Ma'ul Hayat. Ya. Ini suatu hal menjadi satu teka-teki bagi umat Islam. Ya. Dan teka-teki ini beredar hanya di daerah Asia, katakanlah Indonesia, masalah air keabadian. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat tausiah Islami, pada kesempatan ini pertama, di dalam surat Kahfi ayat 60 dan 82, 60 61 sampai ke 82, di situ Allah menceritakan kisah kisah Nabi Khidir dengan Musa alaihissalam. Nah, yang mau kita bongkar, apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah wafat? Yang kedua, di manakah keberadaan Ma'ul Hayat, air keabadian itu? Nah, kisah ini terungkap pada zaman 1001 malam babat tanah kejayaan Islam. Ya, di dalam kisah kerajaan abad kejayaan Islam, ya, 1001 malam, banyak mengkisahkan tentang peristiwa Nabi Khidir. Dan juga ulama-ulama kita, mereka menceritakan Nabi Khidir itu dengan mistik-mistiknya. Namun kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, kisah Nabi Khidir ini, ya, dalam hadis yang sahih, ya, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini, ya, dalam hadis sahihnya Ibnu Abbas berkata, maka pada saat kami lagi duduk melaksanakan sholat, ya, selesai kami melaksanakan sholat bersama Rasulullah Muhammad SAW, dalam hadis Ibnu Abbas, ya, maka Rasulullah menoleh ke kanan karena Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, ya, mendengarkan ada pembicaraan di belakang, sehingga Rasulullah menoleh ke kanan. Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, labbaika ya Rasulullah, ada apakah gerangan ya Rasul? Maka Rasulullah berkata, Khidir datang, Nabi Khidir datang. Nah, ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapakah Nabi Khidir? Maka Rasulullah berkata dalam hadis yang sahih, dia adalah hamba Allah. Ingat, dia adalah hamba Allah yang duduk di atas tanah yang putih. Apabila dia bergerak, maka memancarkan cahaya hijau. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, makna Khidir, ya, atau yang kita sebut dengan Khidir, bisa diidentikan dengan warna hijau. Ya. Makna hijau artinya kehidupan baru. Nah, ini yang pertama kita perlu pahami. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas itu menerangkan, ya, bahwasanya Rasulullah menoleh ke kanan menceritakan kepada kami, ada Nabi Allah yang bernama Nabi Khidir alaihissalam telah datang kepadamu.
Kemudian Ibnu Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah Khidir itu?" Nah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, dalam hal memahami masalah Khidir alaihi salam, ya, bukanlah suatu hal yang sangat harus dibesarkan. Tidak. Ini pengalaman saya pribadi yang saya sampaikan. Nah, di dalam surat Kahfi ayat 17, disitulah jawabannya. Ya. Di dalam surat Kahfi ayat 17 Allah mengatakan, ya, maka di antara celah gunung, perhatikan, apabila matahari itu bergerak, bergeser ke kanan, maka mereka juga akan ke kanan. Nah, apabila matahari itu bergeser ke kiri, maka mereka juga ke kiri. Nah, kemudian sambungan ayatnya, ayat 17, Allah menerangkan, Allah berkehendak, yahdillahu, sekehendak Allah siapa yang diberinya petunjuk. Perhatikan, makna Khidir dengan ma'ul hayat, yaitu air keabadian, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwasanya dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 60-82 surat Kahfi ini, Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya Khidir di dalam surat Kahfi ayat 60 dan 80 itu, bahwasanya itu adalah hamba Allah, abdullah. Abdu. Siapa? Hamba Allah. Nah, permasalahannya, ya, perhatikan baik-baik. Seseorang yang memberikan sebuah berita disebutlah dia an-naba atau nabi. Yang kedua, seseorang yang membawa risalah rahasia Allah disebutlah dia rasul. Nah, makna kedua kata nabi dan rasul, ya, ini bisa diidentikan dengan malaikat. Paham? Jadi coba memahaminya itu dari segi bahasa dulu. Khidir, ya, diartikan dalam bentuk kata khidir itu adalah hijau. Dan kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah berkata, ya, dia duduk di atas tanah yang putih, ya. Kemudian apabila dia bergerak, maka memancarlah dari celah-celah tubuhnya ini warna hijau. Nah, itu perhatikan. Siapakah dia Rasulullah? Nah, Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih, ya, dia adalah Bulia ibnu Mulkan. Siapa? Bulia ibnu Mulkan. Bulia ibnu Mulkan ibnu Abbas, ya. Kemudian sampailah dia silsilahnya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, inilah silsilah Nabi Khidir alaihi salam. Bulia ibnu Mulkan ibnu Abbas, sampailah silsilahnya ke Nabi Nuh alaihi salam. Siapakah Bulia ibnu Mulkan itu? Dia adalah seorang anak raja. Nah, di dalam kisah Bulia ibnu Mulkan, kita geser dulu sedikit, ya. Kisah Bulia ibnu Mulkan ini, ya, terjadi pada zaman Raja Iskandar Dzulkarnain. Nah, perhatikan, kisah Raja Iskandar Dzulkarnain ini ada diceritakan di dalam Quran surat Kahfi. Sudah, perhatikan baik-baik. Kahfi itu maknanya adalah goa. Nah, sudah, perhatikan betul. Nah, di dalam surat Kahfi
berkaitanlah cerita ini tadi, Raja Iskandar Dzulkarnain itu berkaitanlah Bulya Ibnu Mulkan itu pada zaman Iskandar Dzulkarnain dia sebagai penasehat raja. Yang mana sejarah menceritakan Raja Iskandar Dzulkarnain itu menguasai seluruh belahan bumi timur barat. Nah, kenapa? Karena Iskandar Dzulkarnain menggunakan mahkotanya yang berbentuk bulan sabit. Maka disebutlah dia Qornain, tanduk. Nah, sahabat-sahabat Tosya Islami, ini kita bongkar supaya pemahaman kita tentang makna Al-Quran itu jangan terjebak dengan cerita-cerita mitos. Itu maksudnya. Ya, peristiwa Bulya Ibnu Mulkan, siapa Bulya Ibnu Mulkan? Itu adalah nama kecil, ya, Nabi Khidir alaihissalam. Beliau hidup di zaman Raja Iskandar Dzulkarnain. Yang mana Raja Iskandar Dzulkarnain itu dikisahkan kembali di dalam surat Kahfi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apa hikmah di balik ini? Nah, di dalam surat Kahfi Allah menceritakan tentang Iskandar Dzulkarnain. Kita singkat kisahnya itu, pada saat itu Iskandar Dzulkarnain memerintahkan kepada seluruh pasukannya mencari ma'ul hayat, sumber air kehidupan. Itu inti kisah ma'ul hayat ini. Nah, maka pada kisah itu ya diterangkan lagi ya dalam hikayatnya Raja Iskandar Dzulkarnain ini berjalanlah dengan Bulya Ibnu Mulkan, kemudian mencari yang namanya sumber air kehidupan yang disebut dengan air abadi. Dalam kisahnya menceritakan apabila itu diminum maka manusia itu tidak akan pernah mati. Oke? Paham sampai situ? Nah, kemudian kisah Raja Iskandar ini beredar terus sampai ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Kenapa peristiwa Nabi Khidir dikaitkan dengan Nabi Musa? Nah, dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ya menyampaikan kepada umat, Rasulullah bersabda, aku diberitakan tentang peristiwa Musa alaihissalam, kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, yang mana pada saat itu Musa sedang kumpul dengan Bani Israel dan Musa berpidato dalam khutbahnya, siapakah di antara, adakah orang yang lebih alim dari diriku? Maka Musa berkata seperti itu dan dia pun mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, ada hambaku, kembali kepada abdu, ada hambaku yang lebih pintar, lebih soleh dari engkau, maka temuilah dia, belajarlah engkau ke sana dan bawalah bekalmu, yaitu berupa ikan. Apabila kau nanti bertemu, ikan itu akan hilang dari keranjangnya. Itulah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kita tidak membahas tentang kisah itu. Yang mau kita perhatikan adalah pertama, makna gunung. Sudah? Gunung di dalam surat Kahfi ayat 17 itu merupakan bentuk daripada mental manusia. Ini rahasianya. Kata lain jiwa. Ini rahasianya. Nah, apabila jiwamu dalam ketaatan kepada Allah, paham? Maka akan kau lihatlah matahari itu terbit dari sebelah kananmu dan dari sebelah kirimu. Nah, para alim-alim ulama kita, ulama-ulama sufi ini membahas masalah yang kanan itu mereka sebut dengan latifatur ruh, ya, dan yang sebelah kiri mereka sebut dengan latifah sir. Nah, artinya
Ihdinas syiratal mustaqim itu akan kau dapatkan dari dua tempat. Latifatur ruh di sebelah kananmu, ya, dia bersinar bagaikan cahaya matahari memancar kepada hamba. Kemudian dari sebelah kiri latifatus syir, ya, juga dia akan memberikan kabar berita an-naba atau rasul, nabi dan rasul. Nah, pertanyaannya, siapakah Nabi Khidir itu? Bagi Allah, ingat, tidak ada yang mustahil. Bahkan Allah pun sudah pernah menjelmakan malaikat menjadi manusia. Paham? Apalagi manusia kembali kepada malaikatullah. Pertanyaannya, bagi orang-orang ulil albab, Nabi Khidir itu jawabannya adalah masih hidup dan abadi. Dan para alim-alim ulama sebahagian mengatakan, kenapa mereka tidak menolong Rasulullah? Dalam hadis yang lain juga diceritakan, apabila Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat, maka tidak ada lagi manusia yang umurnya panjang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah bahasa diplomasi dialog Rasul, ya, sedangkan ini adalah bahasa Al-Quran. Maka yang paling benar, berpeganglah kepada Al-Quran. Jika engkau mendapatkan dua versi kisah orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, ya. Jadi kalau kau ingin mendapatkan Khidir di dalam dirimu, kau lakukanlah zikrullah sebanyak-banyaknya, maka kau dengarkan, kau lihatlah akan memancar nur dari sebelah kananmu yang disebut dengan maqam latifah ruh. Kemudian apabila kau tidak dapat jawaban dari maqam latifah ruh itu, maka kau lihatlah ke sebelah kirimu, maka kau akan menemukan jawaban sirrullah namanya. Nah, memancarlah. Perhatikan, ini bentuk gambar mental manusia apabila hatinya congkak ke atas, sudah, maka manusia itu menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin, maka hati itu harus dia tundukkan ke bawah. Paham? Nah, para alim ulama membaca perjalanan Khidir bukan suatu hal yang sangat istimewa. Pribadi saya, waktu saya disuruh guru saya berjalan menemui Nabi Khidir alaihissalam, sudah, bukan saya menyombongkan diri, na'udzubillah min zalik. Waktu saya berjalan, diperintahkan guru saya keliling Pulau Jawa, temui Nabi Khidir. Maka pada saat itu saya bertemu dengan Nabi Khidir, ya, beliau tidak mengatakan aku Khidir. Dia gunakan bahasa lain. Dia sebut namanya dengan nama yang lain. Nah, itulah apabila ada orang yang mengatakan aku bertemu Nabi Khidir dan orang yang bertemu itu menyebut aku Khidir, dia dusta. Dia dusta. Tapi pengalaman pribadi saya yang diperintahkan oleh guru saya bertemu Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir tidak menyebutkannya, hai Ibrahim, akulah Khidir alaihissalam. Tidak. Dia gunakan bahasa nama yang lain. Dia sebut namanya berbeda. Bukan dia sebut aku Khidir, tidak. Dia sebut namanya, tapi tidak namanya aku Khidir, tidak. Nah, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita memberi ciri-ciri. Pertama, apabila kita bersalaman dengan Nabi Khidir, maka tulang tangannya tidak ada. Tulang jempol. Jadi kalau kita bersalaman dengan Nabi Khidir, tulang kanan Nabi Khidir, tulang ini itu lembut seperti kapas. Jadi kalau kita salaman, ya kan saling berjepret ini, maka tulang jempol Nabi Khidir itu lembut seperti kapas. Itu perkataan alim ulama yang kami alami, yang kami tahu, yang kami memperhatikan dan kami ikuti perjuangan beliau. Itulah ciri-ciri beliau. Nah,
Namun perhatikan, begitu saya ketemu Nabi Khidir alaihissalam, beliau tidak mengatakan aku Khidir, tidak. Dia sebutkan namanya dengan sebutan nama yang beda. Nah, alhamdulillah saudara-saudaraku, untuk memahami apa itu Khidir, pertanyaannya apakah Khidir masih hidup? Jawabannya iya. Tapi iya, kau harus jawab dari keimananmu dan ilmu pengetahuanmu. Tapi kalau kau tanya lagi, apakah Nabi Khidir sudah wafat? Iya, itu merupakan jasmaninya yang wafat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun kehendak Allah, yahdillahu linurihi mayasya. Allah bisa memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Inilah sekedar pemahaman kita supaya kita jangan terjebak dengan bahasa-bahasa Israiliyah. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini berguna untuk kita semuanya dan bermanfaat. Kudoakan kamu sehat walafiat dan diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.